Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Irden, ibu kota Daulat Utsmaniyah. Beliau adalah putra dari Raja Sultan Murad II, raja ke-6 di Kerajaan Utsmani. Pada saat kelahirannya, banyak keajaiban yang terjadi pada saat itu. Banyak kuda yang melahirkan bayi kembar. Hasil cocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun. Banyak cabang pohon yang melengkung sampai ke tanah karena berbuah banyak. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah bersama dengan 7 Februari 1451 Masehi. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar bahwa akan ada seorang khalifah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kabar yang sangat-sangat ditunggu oleh para muslimah. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih menjadi perhatian ayahnya yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang taat dan beriman dan tangguh. Bukan menjadi anak yang alay, guys. Muhammad Al-Fatih mulai belajar ilmu keagamaan. Beliau yang selalu dekat dengan ulama hingga beliau rahimakumullah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Saat masih kecil, Muhammad Al-Fatih sudah banyak menguasai banyak bahasa. Salah satunya bahasa Arab, Ibrani, Yunani, Turki, dan Persia. Dan tidak hanya itu, Muhammad Al-Fatih juga menguasai ilmu fikih hadis-hadis Rasulullah. Saat belajar Muhammad Al-Fatih saat belajar dengan gurunya, beliau selalu menanyakan tentang hadis, tentang pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Hadis itu berisi tentang kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin Asa, dan beliau ditanya tentang mana kota yang dibuka terlebih dahulu, apakah Konstantinopel atau Romawi. Rasulullah SAW bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandan adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Muhammad Al-Fatih selalu menanyakan hal itu dan sang guru menjawabnya, yaitu engkaulah orangnya. Inilah yang menjadikan acuan dan motivasi Muhammad Al-Fatih saat ia naik tahta menggantikan sang ayah. Hal yang pertama rencana ia lakukan adalah penaklukan Konstantinopel. Pada saat tanggal 5 Muharram 855 Hijriah, ketetapan 7 Februari 1451 Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi khalifah, dan saat itu program pertamanya adalah penaklukan Konstantinopel. Sebuah kabar dari Muhammad SAW yaitu membuat Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi kabar itu sebagai motivasi yang kuat untuk setiap pemimpin Islam di dunia, yaitu bangkit dari tempat duduknya. Dan ia berpidato yang membuat para pasukannya semangat, yang membakar jiwa pasukannya. Beliau memberikan arahan perintah yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin lainnya, yaitu ide yang sangat baik cemerlang. Beliau menarik 70 kapal melintasi Glata ke Muara, melewati bukit dengan cara meminyaki batang-batang kayu hingga melewati area lantai raksasa-raksasa itu. Dengan waktu 1 malam, saat itu bencana menempa
Byzantium. Tanpa ia sadari 70 kapal telah berada di hadapan mereka dan siap mengawasi. Awal kekalahan dari mereka nampak di wajah mereka karena kelalaian mereka melakukan pesta pora pada malam itu. Saat itu wajah mereka sangat pucat dan mereka tidak bisa berpikir menganalisis bagaimana 70 kapal diseberangkan dengan waktu yang sangat singkat karena kebodohan mereka. Padahal semua itu sangatlah mudah jika Allah berkehendak. Saat itu peperangan itu pun terjadi. Benteng yang tak pernah tersentuh itu pun benteng menjadi simbol kekuatan Byzantium itu diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian, dan akhirnya kerajaan besar yang umurnya 60.000 pasukan gugur dalam peperangan, sehingga pada tanggal 20 Jumadil awal 457 Hijriah bersama dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih atau sang penakluk Konstantinopel. Pada saat memasuki kota Konstantinopel, turun dari kotanya dan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Setelah ia itu menuju ke gereja Hagia Sophia, dan saat itu memerintahkan untuk menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan ibu kota pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota itu diganti menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam, dan dengan lambat mengalami perubahan menjadi Istanbul. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan membangun masjid di makam sahabat yang mulia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang wafat saat menyerang Konstantinopel pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang bertentangan dengan syariat sebagai sabda Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 53-2. Tapi kekeliruan dari Muhammad Al-Fatih tidak semerta-merta melupakan jasa-jasanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu melakukan rentetan penaklukan strategis, membawa pasukannya ke Balkan, Yunani, Romania, Albania, dan kerajaan-kerajaan Asia lainnya.